Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Yesma dalam pembelajaran IPS. Bagaimana kabar Nanda semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur karena masih dipertemukan dalam pembelajaran IPS. Nanda semuanya, walaupun keadaan negara kita masih dalam situasi wabah COVID-19, namun hal itu tidak menyurutkan langkah kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Oleh karena itu, Nanda semua harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, marilah kita bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanda semuanya, adapun KD kita kali ini adalah memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nanda semuanya, pernahkah kamu memperhatikan orang-orang di sekeliling kamu? Dulu dia hidup serba kekurangan, namun sekarang ia hidup berkecukupan. Atau sebaliknya, dulu dia hidup berkecukupan, namun sekarang hidup kekurangan. Ya, berarti orang tersebut telah mengalami mobilitas sosial. Lalu apa itu mobilitas sosial? Menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Sementara, menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial adalah menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Nah, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa mobilitas sosial adalah perubahan kelas sosial dari satu strata ke strata yang lain. Seperti pada contoh di atas, perubahan itulah yang disebut dengan mobilitas sosial. Sampai di sini paham ya Ananda? Kalau begitu, kita masuk pada tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tempat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Nah, di sini mobilitas vertikal dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas atau yang biasa disebut dengan social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya bisa kita lihat pada seorang artis yang bernama Judika. Judika adalah seorang penyanyi yang berasal dari Medan. Ia adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Dalam kehidupannya, ia dilahirkan tidak dengan kehidupan mewah. Berkat prestasinya dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol kedua dan sebagai runner-up, kini Judika menjadi penyanyi terkenal. Selain bernyanyi, ia juga seorang aktor dan model. Kini kehidupan Judika jauh lebih mewah dibanding kehidupan masa kecilnya. Gerak sosial yang dialami Judika adalah dari seorang rakyat biasa menjadi penyanyi terkenal. Maka dalam kasus ini, Judika mengalami satu bentuk mobilitas sosial vertikal ke atas. Mobilitas vertikal ke bawah atau disebut juga dengan social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Contohnya adalah seperti Norman Kamaru. Norman Kamaru pernah menjadi anggota Brimob berpangkat Bribtu. Namanya menjadi terkenal setelah video lip sync-nya yang menirukan lagu India berjudul Caya Caya. Lagu tersebut sangat menghibur masyarakat, sehingga menjadi viral di Indonesia. Karena lagu tersebut, Norman Kamaru sukses menjadi artis dadakan. Ia diundang di berbagai momen dan tempat.
Akhirnya, Norman Kamaru memutuskan untuk fokus berkarir di dunia artis dan mengundurkan diri dari anggota kepolisian. Sayangnya, Norman Kamaru hanya viral sesaat. Ia perlahan mulai menghilang dari layar kaca. Setelah tak lagi eksis di dunia artis, kini Norman Kamaru membuka warung bubur untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, gerak sosial yang dialami Norman Kamaru, yang awalnya sebagai anggota BRIMOB, kemudian menjadi warga sipil biasa, itu merupakan bentuk mobilitas sosial vertikal ke bawah. Biasanya, orang-orang yang mengalami gerak sosial vertikal ke bawah seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan karena adanya perubahan pada hak dan kewajibannya. Yang kedua, mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Pada mobilitas horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contohnya, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada masa Kabinet Kerja Jokowi Yusuf Kala, yaitu sejak 2016 sampai 2019. Ketika terjadi perubahan kabinet menjadi Indonesia Maju, Jokowi Ma'ruf Amin, jabatan Muhadjir berubah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Dalam kasus ini, gerakan sosial yang dialami Bapak Muhadjir merupakan contoh bentuk mobilitas sosial horizontal. Dari materi kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa orang selalu mengalami perubahan sosial, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dari contoh-contoh tadi, banyak yang bisa kita jadikan pelajaran, yaitu bahwa roda kehidupan selalu berputar. Ketika kita memperoleh jabatan, kekayaan, ketenaran, itu semua adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik. Namun, apabila kita saat ini berada di lapisan sosial paling bawah, tidak perlu berkecil hati. Tetaplah berusaha, tekun, disiplin, dan pantang menyerah. Hal ini merupakan kunci meraih kesuksesan. Nah, Nanda sekalian, sekarang tugas kamu adalah membuat masing-masing 2 contoh mobilitas sosial masyarakat yang ada di sekitarmu. Buatlah pada buku catatan masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga Nanda semua dapat memahaminya. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.